Oke, selamat siang adik-adik siswa kelas 7. Apa kabar? Bisa dengar Bapak punya suara? Halo? Bisa. Oh iya, oke. Nah, jadi sebelum kita mulai, silakan adik-adik langsung mengisi absen. Ya, di menunya ada di pojok kanan bawah ya. Nah, kalian pilih chat. Nah, di situ kalian bisa chatting sesuai nama absen kalian dan tulis kelas. Ya, dan rekaman Zoom ini direkord ya. Jadi akan disimpan dan akan diupload di YouTube nanti. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi absen di chatting. Oke, adik-adik. Ya, pembelajaran kita sudah akan dimulai. Bisa dengar ini? Bisa lihat tampilan yang ada di screen? Bisa lihat materinya? Oke, masih ada yang baru masuk join ini. Yang baru join silakan kalian bisa isi absen dulu di menu chatting ya. Isi nama dan kelas. Kalau sudah kita akan mulai dengan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, oke. Bapak akan mematikan suara mikrofon dari adik-adik ya, agar situasi di pembelajaran ini tidak mengganggu. Ya, jadi kita akan belajar tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh. Ya, tujuan pembelajaran kali ini agar adik-adik bisa memahami penggunaan teknologi pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, untuk keterampilan kalian menggunakan teknologi pembelajaran jarak jauh secara efektif dan efisien. Oke, jadi diperhatikan baik-baik untuk materi ini, karena nanti di akhir materi ini kalian akan diarahkan ke Google Classroom dan akan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, sesuai dengan materi yang diberikan pada saat ini. Nah, oke, yang pertama, kalau adik-adik bisa melihat kapasitas memori dari aplikasi pembelajaran. Nah, di sini ada yang pertama WhatsApp ya. Kalau kita bisa melihat di sini kapasitas WhatsApp itu 29,1 MB, lebih kecil dari Zoom dengan kapasitas 35,8 MB. Sedangkan Google Classroom hanya 20,7 MB. Ya, jadi Google Classroom lebih kecil dari kapasitas memori penginstalannya ya. Oke, selanjutnya kita melihat kapasitas memori dari WhatsApp ya. Kalau kita melihat di penggunaan memorinya sangat besar dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Ini kalau Bapak punya WhatsApp ini bisa sampai 1,6 GB penyimpanannya, yaitu termasuk foto, video, dan dokumen-dokumen lain ya untuk WhatsApp. Nah, sedangkan untuk Zoom dan Google Classroom tidak menggunakan memori. Tidak menggunakan memori di smartphone kalian. Karena contohnya Google Classroom penyimpanannya ada pada internet. Jadi tersimpan di namanya Google Drive ya. Jadi materi-materi, dokumen, foto, video yang ada di Google Classroom semuanya tersimpan di internet. Jadi tidak masuk di memori handphone kita. Jadi itulah perbedaannya. Kemudian kita melihat yang
penggunaan kuota internet aplikasi pembelajaran. Nah, kita lihat yang pertama ada Zoom. Zoom ini kalau Bapak lihat satu kali kita menggunakan Zoom dalam waktu 30 menit itu tidak lebih dari 100 MB di smartphone. Ya. Akan yang kedua, ini WhatsApp. Penggunaan memori cukup besar dalam pengambilan kuota ya. Jadi disesuaikan dengan konten-konten yang kita download. Jadi foto, video, jadi kalau video 200 MB, jadi 200 MB yang kita gunakan. Sedangkan untuk Classroom Google, dia tidak banyak menggunakan kuota. Ya, jadi kita hanya menggunakan kuota pada saat kita menjelajah internet. Misalnya ada materi-materi, nanti kalau misalnya diarahkan ke YouTube, itu baru kita akan menggunakan kuota. Tapi apabila hanya materi-materi kecil, maka tidak akan menggunakan kuota, dan dia tidak tersimpan di memori telepon kita. Yang kita kirimkan misalnya tugas ke guru, foto misalnya, dokumen, nah itu tersimpan langsung di internet, jadi tidak tersimpan lagi di handphone kita, smartphone kita. Nah, selanjutnya adik-adik, kita akan melihat aplikasi Rumah Belajar dan Portaldik. Nah, aplikasi Rumah Belajar dan Portaldik ini tidak menggunakan memori di smartphone. Karena apa? Nah, karena untuk membuka aplikasi Rumah Belajar dan Portaldik ini, kita hanya membutuhkan aplikasi peramban ya, browser. Nah, ini gambarnya, gambar di sudut kiri. Ya. Jadi peramban browser itu ada beberapa macam, ada browser yang bawaan dari smartphone kita, yang standar warna biru, ya, disesuaikan dengan smartphone kita masing-masing. Dan ada bisa menggunakan Google Chrome, ya, disarankan menggunakan Google Chrome karena memang aplikasi ini sudah bawaan dari Google. Atau browser yang lainnya, contoh Firefox, Opera, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengakses Rumah Belajar dan Portaldik sendiri, kita hanya membuka web browser. Misalnya Chrome, dan kita buka Google, dan kita langsung hanya search saja. Contoh Portaldik ya, Portaldik ini akan direncanakan sekolah kita akan gunakan aplikasi ini. Jadi kita hanya menggunakan Google Chrome dan menuliskan Portaldik, nah, maka akan terbuka website dari Portaldik. Begitu juga dengan Rumah Belajar, kita hanya mencarinya di browser Google dan langsung mencari di kata kunci Rumah Belajar, dan maka kita akan diarahkan ke website Rumah Belajar. Oke. Selanjutnya ini ada tips menggunakan WhatsApp agar hemat kuota. Oke, Bapak kasih masuk lagi yang baru join ini. Ya, yang sudah masuk ada 24 siswa ya yang aktif hari ini. Yang baru masuk silakan isi di kolom chat ya, absen. Kalian absen di kolom chat, tulis nama dan kelas. Oke, ini ada tips dari Bapak untuk menggunakan WhatsApp ya. Ya. Oke, jadi kita bisa mengatur WhatsApp ya di pengaturan. Nah, ini nantinya ada menu data dan penyimpanan ya. Kalian bisa klik di situ. Nantinya setelah itu akan diarahkan ke data penyimpanan. Nah, ini kalian bisa melihat di bagian unduh otomatis media. Jadi di sini tidak ada media. Jadi kita hilangkan centang. Nah, contoh ini ya. Nah, ini.
kita hilangkan centang semua ini. Jadi ketika ada konten yang masuk di WhatsApp kalian, maka foto, audio, atau video dan dokumen itu tidak langsung otomatis masuk. Jadi kita harus mengkliknya baru bisa masuk di handphone kita. Nah, itu adalah salah satu tips dari Bapak untuk menggunakan WA agar hemat kuota. Oke, selanjutnya, masih ada lagi satu. Di WhatsApp ini adalah pengaturan chatting. Kalian masuk di menu chatting ini. Kemudian kalian lihat cadangan ya. Nah, kalian bisa lihat di bagian cadangan chatting ya. Kalian nonaktifkan cadangan itu agar tidak memakan kuota internet ya, agar tidak otomatis. Kalian pilih jangan pernah ya. Kalau kalian harian, mingguan, bulanan, maka dia akan otomatis mencadangkan data yang ada di smartphone kalian ke server. Ya. Oke, selanjutnya adik-adik kita akan menggunakan Google Classroom ya. Di sini kalian akan diarahkan menggunakan kode kelas khusus TIK. Oke. Ya, ini masih ada yang masuk, join, sudah ada 27 siswa ya, kelas 7 yang masuk. Oke. Nah, cara yang pertama tentu ada di situ kalau kalian sudah masuk di Google Classroom. Oke. Ada yang sudah masuk di Google Classroom bisa angkat tangan. Ada yang sudah masuk? Halo? Ada yang sudah masuk di Google Classroom mata pelajaran TIK? Oke. Cek mic. Oke. Lanjut ya. Nah, nanti di situ kalian bisa langsung ada kolom di sini kalau Bapak perlihatkan kalian. Di sini nantinya ada masuk di tugas kelas ya. Nah, di tugas kelas nanti ada absen. Nah, di situ kalian harus mengisi absen ya. Kalau hadir, silakan tulis hadir. Kalau sakit, silakan tulis sakit. Kalau izin, silakan tulis izin ya. Oh iya, ini. Kemudian kalian bisa melihat materi di menu tugas kelas. Ya, ini tampilan dari absen ya. Absen hari ini di Google Classroom. Oke, selanjutnya kalau sudah kalian serahkan ya. Kalian tekan tombol serahkan. Kalau sudah mengisi absen, gunakan tombol serahkan. Selanjutnya, kalian bisa melihat ya ini progres absen yang sudah kalian isi ya. Oke, selanjutnya untuk melihat materi ya. Untuk melihat materi, jadi kita langsung ke kolom materi. Ya, masuk di menu materi. Ini adalah tampilan dari materi yang ada di Google Classroom Mapel TIK ya. Oke. Jadi bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk e-modul, dan dokumen lainnya.
Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk tugas. Jadi ada menu tugas. Di situ kita lihat ada tugas ya. Kita masuk di menu. Nanti di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Silakan baca soal baik-baik dan kemudian kalau sudah kalian mau jawab, silakan kalian lampirkan. Lampirkan foto, contoh foto yang sudah kalian tulis di buku tulis. Kalian tambahkan lampiran di sini. Ya, kalau sudah ditambahkan, kalian juga bisa tambahkan, misalnya bentuk dokumen yang sudah kalian ketik di handphone. Bisa, ya. Kemudian jangan lupa kalian tekan tombol serahkan, ya, agar guru itu bisa langsung memeriksa jawaban dari adik-adik, ya. Langsung menilai dan memberikan feedback, ya, umpan balik kepada adik-adik. Kalian bisa juga menambahkan komentar pribadi. Misalnya tulis nama kalian dan kelas mana sudah menyerahkan tugas. Oke, ya. Oke, nanti di akhir sini, sesi ini kita akan, kalau ada yang akan bertanya, Bapak akan buka sesi pertanyaan. Kalian juga bisa mengirimkan, menuliskan pertanyaan di kolom chatting. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung di kolom chatting. Oke, nanti kita akan belajar juga fitur-fitur dalam rumah belajar ya. Ada banyak sekali fitur yang ada di rumah belajar ya. Termasuk salah satu fitur yang baru itu ada EduGame. Ada sumber belajar, ada buku sekolah elektronik. Nah, nanti kita akan sesekali menggunakan rumah belajar untuk belajar ya, mencari sumber belajar ya, menggunakan sumber belajar yang ada di rumah belajar. Oke, ini contoh tampilan dari rumah belajar, konten yang ada di rumah belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah aplikasi website pembelajaran Portaldik ya. Jadi nantinya adik-adik akan mendapatkan namanya kartu akun ya dari wali-wali kelas yang akan digunakan untuk login ke website Portaldik. Nah, ini contoh tampilan kalau kalian buka di portaldik.id. Nah, nanti kalian akan masukkan username dan password ya. Username dan password di sini. Nah, setelah kalian masukkan username dan password, maka akan terbuka tampilan ya, tampilan dari Portaldik. Oke, nanti tampilan Portaldik akan seperti ini. Jadi ada fitur utama yang harus kalian ketahui yaitu profil ya, profil siswa. Di situ tempat kalian, data-data kalian ada di profil siswa, termasuk password ya. Kalian bisa mengubah password dan mengisi nomor handphone kalian dan bisa meresetnya di menu profil. Kemudian kalian bisa isi absen ya. Di sini ada menu absen yang kalian bisa isi jika sudah ada pembelajaran, jadwal, setiap jadwal pembelajaran, mata pelajaran, kalian harus mengisi absen. Kemudian ada menu materi yang kalau kalian harus ketahui di sini. Nah, nanti kalau kalian klik menu materi akan ada materi-materi dari mata-mata pelajaran yang harus kalian pelajari. Dan ikuti instruksi dari materi-materi yang ada di menu ini. Kemudian ada menu ujian sekolah, di situ adalah tempat kalian mengerjakan soal-soal, latihan-latihan, berupa kuis, bahkan sampai ulangan dan ujian sekolah. Ya, kalian bisa kerjakan di situ dan tentunya di situ ada juga fitur timer ya. Jadi kalian juga bisa mengerjakan soal sesuai dengan timer yang diberikan oleh guru. Oke, sampai di situ dulu materi kita hari ini. Saat ini Bapak persilakan bagi adik-adik ada yang ingin bertanya. Oke. Ya.
Silakan kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, Bapak sudah buka mikrofon kalian kalau ada yang bertanya. Ya, silakan. Semua ngerti semua ini? Belum terlalu. Nanti kalau belum ada yang terlalu mengerti, nanti ada modulnya ya. Elektronik modul yang akan Bapak bagikan, kalian bisa pelajari kembali lewat e-modul itu. Mungkin Bapak terlalu ya cepat ya. Ya, nanti kalian bisa langsung praktekkan di smartphone kalian cara-cara tadi menggunakan teknologi aplikasi pembelajaran ini secara efektif dan efisien ya. Oke. Iya. Oke, ya mungkin karena ada beberapa adik-adik yang mengalami putus-putus suara ya. Ada yang putus-putus suara, mungkin jaringan ya. Oke, nanti Bapak akan berikan rekaman recording pembelajaran kita ini nanti akan di-upload di YouTube nanti. Oke? Ya, kita sudah selesai sampai di sini untuk Zoom. Nah, kita langsung menuju ke Google Classroom. Nah, di situ kalian silakan mengisi absen lagi di Google Classroom. Ya, masukkan kode Classroom yang sudah Bapak berikan. Kemudian isi absen. Kalau hadir, tulis hadir. Dan ada menu tugas di situ, tugas tanggal hari ini, kalian kerjakan tugas itu. Nah, tugas itu ada waktu tenggangnya. Jadi sampai hari Jumat ya. Batas pemasukan tugas hari Jumat. Tanggal 28 Agustus tahun 2020. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat siang. Makasih, Bapak.